Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Adu kesakten Mahapatih Gajah Mada melawan Patih Kebo Iwa. Dikutip dari thorikat.com 16 Maret 2022. Di zaman kejayaan Majapahit, saat itu militer Majapahit mau mengekspansi ke arah timur Nusantara guna memperluas wilayah di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada. Saat itu ada sesosok panglima militer kerajaan Bedahulu atau Bali yang sangat tangguh serta gagah berani menghadang pasukan Gajah Mada dan pasukan Arya Damar untuk masuk ke Bali. Mereka kemudian saling adu kekuatan sehingga membuat pihak Majapahit menyadari akan kekuatan panglima itu. Dia benar-benar tidak dapat dikalahkan hanya dengan sebuah perang tanding. Alhasil, sosok satria itu semakin dikenal di Nusantara, sekaligus momok bagi siapa saja yang ingin berperang dengan Bali, tidak terkecuali Majapahit sendiri. Menurut sejarah, peristiwa ini terjadi sekitar pertengahan abad 13 Masehi, yang mana panglima perkasa dari Bali ini populer disebut dengan Kebo Iwa. Akhirnya, strategi pun diterapkan guna mendukung peperangan, tidak sekedar otot dan kepalan tangan. Hal inilah yang dilakukan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi, penguasa Majapahit kala itu, beserta petinggi-petinggi Majapahit dalam mengatasi ketangguhan Kebo Iwa. Dengan siasat yang matang secara bertahap, akhirnya kemenangan digenggam oleh Wilwatikta atau Majapahit. Dengan siasat juga, sang Mahapatih pencetus istilah Bhinneka Tunggal Ika tersebut baru bisa menaklukkan Bali seutuhnya dan membuatnya berada di bawah kerajaan Majapahit. Ada hal menarik sekaligus mengharukan yang terjadi antara Gajah Mada melawan Patih Kebo Iwa pada masa penaklukan Bali. Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Mahapatih beserta para menteri yang lain mengadakan pertemuan besar-besaran. Saat itu mereka fokus membahas penaklukan Bali dan sosok terkuat di kerajaan Bedahulu Bali, yaitu Patih Kebo Iwa atau dikenal Kebo Taruna atau Kebo Wandira. Dalam rapat tersebut akhirnya menghasilkan keputusan bahwa momok menakutkan dari Bali itu harus segera disingkirkan terlebih dahulu. Dalam siasat tersebut diawali dengan diutusnya Gajah Mada pergi ke Bedahulu atau Bali untuk melakukan perdamaian. Siasat tersebut kemudian berhasil sehingga sepucuk surat dari pihak Majapahit yang isinya adalah permohonan damai dan diplomasi kenegaraan sudah dibuat dan telah sampai di Bali. Rombongan Patih Gajah Mada dijemput oleh Ki Pasung Grigis yang sudah mengetahui akan kedatangan Patih Gajah Mada, hingga akhirnya pesan kepada Prabu Sri Asta Suraratna Bumi, Raja Bedahulu, sudah sampai. Umbul-umbul pun tertancap di tanah Bali sebagai tanda damai. Suasana kedua belah pihak tampak tenang hingga beberapa pekan berlalu. Pertumpahan darah juga tidak ada lagi untuk beberapa saat. Hingga suatu hari datanglah undangan dari Jawa untuk Kebo Iwa. Tujuannya untuk membantu mengatasi kekeringan yang sedang melanda bumi Majapahit. Karena pada saat itu atmosfer kedua belah pihak menurut Kebo Iwa sudah saling damai, tanpa curiga lalu berangkatlah kesatria Bedahulu itu dengan dijemput oleh Mahapatih Gajah Mada dan beberapa prajurit. Pada saat Kebo Iwa diminta untuk menunjukkan kesaktiannya kepada rakyat Majapahit sekaligus untuk menemukan sumber mata air, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Panglima Agung atau Patih Agung itu menggunakan tenaga dalamnya dengan sukarela untuk menggali tanah. Dia membuat lubang yang sangat dalam hanya dengan waktu yang sangat singkat.
Pada saat ia memasuki lubang itu, Gajah Mada bersama prajuritnya serempak langsung menimbun lubang tersebut. Semuanya berjalan sesuai apa yang direncanakan kerajaan. Patih Agung atau Panglima Agung yang perkasa itu pun terkubur hidup-hidup. Namun keseluruhan skenario itu membuat Mahapatih menyayangkan kejadian itu. Kebo Iwa atau Kebo Taruna yang perkasa itu yang konon pernah mengukur Kebo Iwa atau Kebo Taruna yang perkasa itu yang konon pernah mengukir batu hanya menggunakan kuku tangannya itu harus berakhir seperti ini. Rasanya tidaklah kesatria jika pertarungan akan dimenangkan dengan cara yang tidak sehat. Namun apa boleh buat, akan lebih rendah lagi jika wibawa dari Sumpah Suci yang menaungi negara sebesar dan sehebat Majapahit harus roboh. Namun ternyata jalannya cerita tidak berakhir sampai di sini. Seketika bumi bergetar hebat dan tanah berhamburan keluar dari timbunan lubang itu. Sosok Patih Agung itu muncul dengan gagahnya seperti Kresna yang mengangkat gunung ataupun Jatayu yang menantang sang surya. Gajah Mada serta seluruh pasukan yang menyaksikannya terkesima. Akhirnya pertarungan pun tidak terelakkan. Ambisi sang penutur Sumpah Palapa benar-benar bertabrakan dengan kesatria dari tanah Bali tersebut. Kemudian pertempuran sengit keduanya pun pecah dengan waktu yang tidak singkat. Jurus demi jurus, tameng-tameng terbelah, senjata berhamburan, bahkan banyak prajurit yang berguguran. Gemuruh bumi berbunyi keras seperti dihentak ratusan kerbau dan gajah, sehingga lambat laun mata hati Kebo Iwa pun nyata melihat Sumpah Palapa dalam pertempuran itu. Cepat atau lambat Nusantara pasti akan bersatu. Sesaat hatinya melayang membayangkan masa depan yang dipenuhi sang saka merah putih. Cepat atau lambat Nusantara pasti akan bersatu. Sesaat hatinya melayang membayangkan masa depan yang dipenuhi sang saka merah putih. Dari Sabang sampai Merauke bersatu menumpas kaum asing. Bhinneka Tunggal Ika menggema di antara jabat tangan anak-anak bangsa. Akhirnya sifat kesatria mempertanyakannya. Ia pun mencari jalan keluar. Solusi terbaik yang bisa diambil adalah mengorbankan dirinya. Dengan cara halus, Kebo Iwa sudah menunjukkan kelemahannya kepada Gajah Mada dengan menyiramkan kapur ke tubuhnya. Maka seketika Gajah Mada dapat membaca maksud dari Kebo Iwa, dan secara bertahap Kebo Iwa berhasil dikalahkan. Lagi-lagi Gajah Mada menyesali kematian Kebo Iwa. Sekarang ia harus berjanji akan menjaga keutuhan Bali dan Nusantara secara umum sampai akhir hayatnya. Darah yang tumpah dari kedua tokoh besar Nusantara dalam pertarungan itu tidak mengalir begitu saja. Darah mereka akan selamanya mengental di seluruh Nusantara, sehingga tercapailah sang saka merah putih yang makin merah oleh darah mereka dan putih akan tulang mereka. Kebo Iwa merupakan pelicin atas Sumpah Palapa dan kematiannya adalah isyarat persatuan bangsa. Demikian sekilas kisah adu kesaktian Mahapatih Gajah Mada melawan Patih Kebo Iwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.